나 아직 좋아하자. Wanita ini terkejut, pria yang baru saja ia kenal mengajak cinta satu malam. Si gadis yang polos bersedia memberikan segalanya karena terpikat pada ketampanan sang pria. Pertemuan cinta yang hanya sesaat membuat perasaan yang begitu bergejolak. Namun kebahagiaan yang keduanya jalani hingga saling mengikat janji pernikahan harus kandas di tengah jalan. Pertemuan keduanya terjadi 3 tahun yang lalu di musim panas. Jaewon mengambil cuti selama 1 bulan untuk berlibur di daerah Yangyang agar ia bisa menyalurkan hobinya berselancar. Setibanya di bandara, Jaewon dijemput oleh seorang tour guide cantik bernama Yoon Soo Ah dan merangkap sebagai pengantar wisatawan yang datang. Selama di perjalanan, Jaewon langsung terpikat dengan kecantikan dan sikap Sun Ah yang ceria dan mudah akrab. Dengan santainya kepada pria yang baru saja ditemuinya, gadis itu menyetel lagu barat dan menirukan liriknya dengan suara yang lantang. Sun Ah juga tanpa rasa sungkan mengajak Jaewon agar menyanyi bersama. 그럼 같이 불러요. Meskipun sifatnya yang sedikit aneh dan jalan pikirannya yang sulit ditebak, namun Jaewon benar-benar telah dibuat jatuh cinta pada keunikan dalam diri Sun Ah. Ia merasa bahwa liburannya akan semakin berwarna jika berada di dekat gadis itu. Saat Sun Ah berlarian ke tepi pantai, Jaewon terus saja menatapnya. 이름이 윤선아예요? Di malam harinya di kedai ramyeon, para wisatawan dari berbagai negara berkumpul sembari menikmati aneka hidangan. Mereka juga memainkan banyak games yang disediakan. Dari kejauhan, Jaewon selalu memperhatikan Sun Ah yang selalu tersenyum kepada para pengunjung. Ia bahkan turut bermain games. Sun Ah saat itu menyapa Jaewon yang sedang asyik bermain games hingga ia memenangkan pertandingan. Tanpa disangka, lampu tiba-tiba padam dan ternyata itu adalah pertanda bahwa permainan seru berkelompok akan dimulai. Tak lama kemudian, anggota diminta mencari peserta dan harus berpasangan. Di saat Sun Ah kebingungan mencari pasangan, secara mengejutkan, Jaewon melangkah mendekati gadis itu dan menggandengnya ke tengah arena. Hingga ia pun berhasil memenangkan games ini. Sun Ah menyambut uluran tangan Jaewon dengan tersenyum riang hingga seluruh pandangan tertuju pada keduanya. Suasana saat itu semakin bertambah indah ketika kembang api menyala menghiasi langit malam. Saat pagi hari setelah bangun tidur, Jaewon benar-benar terkejut mendapati mobilnya yang tiba-tiba terparkir cukup jauh dari pantai. Saat membuka jendela, ia kembali dikejutkan dengan kedatangan Sun Ah yang tiba-tiba menyapanya dan menampakkan ekspresi wajah yang begitu menggemaskan. Ternyata kedatangan Sun Ah pagi ini karena ia ingin mengajak Jaewon berlatih mengemudi. Sebab sehari sebelumnya, Jaewon yang dalam keadaan sangat mengantuk tanpa sadar telah menyetujui permintaannya. Di tengah hamparan pasir, Sun Ah menggambar sebuah pola yang nantinya akan menjadi lintasan. Ia lalu mengajarkan Jaewon cara mengemudi dengan benar dan sesekali mengkritiknya saat Jaewon keluar dari lintasan. 잠 제대로 깼지? 얼른 타! 운전 연습하러 가게. Tak lama kemudian, keduanya melanjutkan perjalanan kembali ke tepi pantai. Selama dalam kendaraan, keduanya tampak semakin akrab. Jaewon mulai bergurau dengan menggoda Sun Ah yang saat itu ketakutan ketika berpapasan dengan polisi. 숨어. 왜? Keesokan harinya, Sun Ah terpukau ketika menyaksikan Jaewon berselancar. Terbesit di pikirannya untuk bisa berlatih berselancar di lautan seperti Jaewon. Namun Sun Ah masih enggan karena ia takut tenggelam. Hingga keesokan paginya, ia tiba-tiba berada di depan mobil Jaewon sembari menirukan gerakan orang yang sedang berselancar. Tak lama kemudian, keduanya telah siap berlatih berselancar bersama. Awalnya, Sun Ah berada di atas papan selancar dan menirukan gerakan yang diajarkan Jaewon. Namun setelah beberapa kali latihan, Sun Ah berhasil menaklukkan ombak yang datang dan berdiri di atas papan selancar dengan posisi seimbang. Sayangnya, setelah bergerak cukup jauh, Sun Ah tiba-tiba terjatuh setelah tertabrak sesama peselancar hingga kepalanya terbentur batu karang. Khawatir dengan luka di dahi Sun Ah, Jaewon langsung membawanya ke ruangan yang aman dan mengobatinya. Keduanya berada dalam posisi yang sangat dekat hingga membuat suasana canggung. Tanpa disangka, Sun Ah tiba-tiba mencium jemari Jaewon dan mengarahkan ke bibirnya sebagai isyarat untuk memulai sebuah ciuman. Pada akhirnya, Jaewon mendaratkan ciuman mesra ke bibir Sun Ah. Namun ciuman mesra kedua terhenti ketika terdengar bunyi papan selancar yang roboh karena tertiup angin. Tak
Tak lama kemudian, Sun Ah mulai membelai rambut Jaewon dan mendaratkan kecupan manis di bibirnya hingga Jaewon membalasnya dengan penuh kasih. Keduanya pun melanjutkan percintaan di atas ranjang camper van. Jaewon sempat mengungkapkan perasaannya berulang kali bahwa ia sangat mencintai Sun Ah. Sebenarnya, ada sedikit perasaan yang mengganggu bagi Jaewon ketika Sun Ah tak pernah menjawab ungkapan perasaannya. Namun hal itu tak menyurutkan hasrat keduanya yang saling menggebu. 지웠다고 했잖아. Keesokan paginya, Jaewon terbangun dalam keadaan tersenyum saat membayangkan kejadian semalam. Namun setelahnya, ia dibuat terheran setelah menyaksikan Sun Ah yang tak berada di sisinya. Ternyata Sun Ah sudah berada di tepi pantai sembari membawa anjing peliharaannya. Tanpa rasa bersalah, Sun Ah terlihat begitu akrab dengan pria lain hingga membuat Jaewon merasa sangat cemburu. Tanpa Jaewon ketahui, Sun Ah sengaja melakukan sandiwara cinta bersamanya. Nama Sun Ah adalah nama palsu yang sengaja ia ciptakan ketika sedang berlibur. Hubungan percintaan di malam itu bagi Sun Ah adalah sebuah kesenangan semata dan bentuk pelampiasan karena dirinya sedang ada masalah berat. Lain halnya bagi Jaewon yang mencintai Sun Ah secara tulus, namun ia justru dikecewakan karena merasa dipermainkan. Saat keduanya berjalan beriringan, Sun Ah berusaha menghindari tangan Jaewon yang hendak menggandengnya. Hal itu pun membuat Jaewon merasa penasaran hingga bertanya-tanya apakah semalam ia melakukan kesalahan saat bercinta ataukah ada kalimat yang menyakiti perasaannya. Terkadang ia sendiri mulai menghibur diri. Sejak awal seharusnya ia tak terlalu percaya pada gadis yang identitasnya belum jelas. 야, 너 진짜 왜 그러는데? Sore harinya di kedai ramyeon, Jaewon sengaja datang untuk menyapa Sun Ah dan menanyakan tentang film apa yang ia sukai dan apakah esok ia bersedia menonton bersama. Namun gadis itu mengabaikannya. Jaewon masih berupaya menarik perhatian Sun Ah dengan memainkan gitar bernada merdu. Ia berharap agar Sun Ah menghampirinya dan meminta padanya agar mengajarkan cara memetik gitar dengan baik. Namun kenyataan yang terjadi tak sesuai dengan yang diharapkan. Pada akhirnya, menjelang malam, Jaewon menuliskan surat permintaan maaf dalam sebuah buku. Ia pun meletakkannya di jendela dekat tempat Sun Ah bekerja. Jaewon berharap agar Sun Ah bersedia kembali mengunjungi camper van miliknya di malam ini. Tulisan di lembar berikutnya tertera bahwa Jaewon sangat menantikan kedatangan Sun Ah di pukul 8 malam. Di lain sisi, sebenarnya Sun Ah sangat ingin menemui Jaewon karena ini pertama kalinya ia merasakan ketulusan hati seorang pria yang pernah dicampakkan dan diabaikan usai bercinta. Sebenarnya, Sun Ah sengaja ingin membuat Jaewon menjauh dan membiarkannya menjadi cinta satu malam. Namun sikap Jaewon yang tetap peduli padanya pada akhirnya telah menyentuh hati Sun Ah hingga ia bertekad untuk meminta izin pada Rara. Sun Ah pun diperbolehkan pulang lebih awal demi bisa menemui Jaewon. Sementara itu, karena terlalu lama menunggu dan sang pujaan hati yang dinantikan tak kunjung datang, membuat Jaewon kelelahan hingga ia memutar arah kemudi mobilnya meninggalkan tempat keduanya berjanji untuk ketemu. Sun Ah berlari sekuat tenaga demi mengejar mobil Jaewon hingga keduanya akhirnya bertemu dan saling berpelukan. 난 너 안 오는 줄 알았잖아. Usai berpelukan dan mengakui perasaannya, Jaewon dan Sun Ah kembali terlelap bersama di dalam mobil. Hingga keesokan harinya, keduanya terbangun dengan penuh kebahagiaan. Saat keduanya membuka mata di pagi hari, Jaewon mengakui bahwa dirinya telah jatuh cinta pada segalanya yang ada dalam diri Sun Ah. Berapa saat kemudian, hujan deras tiba-tiba turun dan membasahi camper van. Ada pemandangan indah yang cukup mengejutkan bagi Jaewon saat Sun Ah tiba-tiba keluar dari mobil dan menari-nari di tengah derasnya hujan. Ia ikut terhanyut dalam kebahagiaan yang dirasakan Sun Ah. Untuk pertama kalinya, Jaewon ikut bermain dalam derasnya hujan dan turut menari gembira bersama gadis yang ia cintai. Jaewon lalu memeluknya sembari berharap agar kebahagiaan ini tak akan pernah berakhir. Usai mengeringkan tubuhnya, keduanya pun duduk bersama dan menikmati secangkir minuman hangat. Merasa bahwa telah nyaman satu sama lain, Sun Ah dengan sedikit ragu memohon agar Jaewon memperpanjang masa cutinya menjadi 1 bulan, agar keduanya bisa lebih lama bersama. Dengan penuh semangat, Jaewon menyambut ide baik tersebut. Ia bahkan berencana untuk bisa tinggal selamanya dengan Sun Ah dan segera menikahinya dalam waktu dekat. Mendengar hal itu pun, Sun Ah sangat gugup, namun ia ingin Jaewon melamarnya dengan cara yang lebih unik dan romantis. Keesokan harinya, Jaewon menuruti permintaan Sun Ah dan melamarnya dengan cara menelpon dari telepon umum terdekat. Ia lalu menyanyikan lagu romantis yang berisi tentang ungkapan rasa cinta mendalam dengan suara yang sangat merdu.
Di hari berikutnya, keduanya sepakat melakukan prosesi pemberkatan pernikahan meskipun tanpa adanya pendeta. Keduanya saling bersumpah janji akan mencintai satu sama lain dan saling berciuman secara bergantian. Tak lama kemudian, Jaewon mengeluarkan sepasang cincin sebagai tanda hubungan mereka, dan ia menyematkannya di jari manis Son-ah. Keduanya kini bagaikan pasangan suami istri yang sah dan asyik menikmati bulan madu yang indah di tepian pantai. Son-ah dan Jaewon saling berpelukan, bergandengan tangan, menikmati keindahan senja bersama dan saling bercanda hingga tertawa lepas, seolah tak ada lagi penghalang di antara cinta keduanya. Son-ah yang bertingkah jahil menggoda Jaewon dengan menghias kukunya menggunakan kuteks. Jaewon pun yang merasa kesal, namun ia juga tak kuasa menolaknya, hingga keduanya berakhir tertawa bersama. Ketika Son-ah bekerja di kedai ramen, ia tak lagi segan memamerkan perhatiannya pada Jaewon dengan membuatkan ramen favoritnya yang ditambahkan aneka topping. Beberapa pasang mata turut bahagia saat menyaksikan betapa serasinya keduanya. Bahkan di malam harinya, Son-ah sengaja mengumumkan kepada seluruh staf dan pengunjung kedai bahwa ia dan Jaewon adalah pasangan yang telah menikah dan tinggal bersama. Tak puas sampai di situ saja, di sepanjang jalan, Son-ah terus berteriak agar semua orang mengetahui bahwa dirinya dan Jaewon adalah pasangan yang saling mencintai. 우리 결혼도 했어. Hari demi hari berlalu, keduanya larut dalam kebahagiaan hingga tak terasa bahwa keduanya telah menghabiskan waktu bersama selama 2 bulan. Di saat keduanya tak ingin lepas satu sama lain, ternyata mereka harus terpisahkan oleh jarak manakala ayah Jaewon yang seorang presdir tiba-tiba menelpon dan meminta Jaewon untuk segera kembali ke Seoul. Jaewon diminta menyelesaikan proyeknya karena selama ia tinggalkan, adik sepupunya yang bernama Kyung-jun tak dapat menghandle pekerjaan dengan baik dan sangat bergantung pada kinerja Jaewon. Jaewon tak bisa menolak hingga pada akhirnya ia kembali ke Seoul. Dengan berat hati, ia meninggalkan sang kekasih dan sebelum berangkat ke bandara, ia berpesan pada Son-ah agar segera menghubunginya dan menemuinya saat nantinya berada di Seoul. Namun pada kenyataannya, 3 tahun berlalu, Son-ah benar-benar telah melupakan Jaewon. Jaewon yang merasa telah dilupakan tanpa alasan yang jelas, melimpahkan kesalahan ini pada Kyung-jun, karena pria itulah yang membuatnya harus cepat-cepat kembali ke Seoul. 최대리, 엄마! Selama bertahun-tahun, Jaewon tak pernah merelakan perpisahan ini. Ia pun penasaran bagaimanakah keadaan Son-ah, apakah ia masih seperti dulu atau telah berubah, dan apakah ia masih menyimpan cincin pernikahan atau sudah membuangnya. Pasca perpisahan, hari-hari Jaewon diliputi keresahan mengenai alasan Son-ah yang melupakannya tanpa jejak. Sejujurnya, Jaewon bisa merelakan andaikan perpisahan ini terjadi akibat pertikaian, namun anehnya ia tiba-tiba dicampakkan. Di kehidupannya saat ini, Jaewon mulai berfokus pada pekerjaan sebagai arsitek di perusahaan milik sang ayah. Namun hari ini, ia mendapatkan teguran keras dari presdir lantaran Jaewon beberapa kali dianggap seenaknya saat mengubah desain yang telah disepakati oleh klien. 이 회사가 네 회사야? 아버지 회사를 말아먹으려고 들어? Di lain sisi, Son-ah yang kini hidup dengan identitas sebagai Lee Un-oh menjalani hari-harinya yang sangat berat. Ia memulai bisnis jasa marketing dengan nama Otri yang pendapatannya masih jauh di bawah target. Suatu hari, Son-ah mendatangi salah satu rekan yang bekerja sebagai manajer di perusahaan besar. Son-ah memohon agar diberikan pekerjaan dengan posisi yang lebih menjamin. Selama perjalanan pulang dari kantor, Son-ah mendengarkan musik yang tiba-tiba mengingatkannya pada masa-masa indah saat ia bersama Jaewon. Son-ah menyadari betapa gilanya dirinya saat itu. Dan kini, ia telah benar-benar menghapus kisah perjalanan kala itu dari kehidupannya. Bagi Son-ah, peristiwa tersebut hanyalah sisi lain yang sengaja ia ciptakan saat sedang berlibur, dan kini ia harus kembali pada dirinya yang sebenarnya. Kehidupan Son-ah di Seoul cukup menyedihkan. Kemanapun Son-ah pergi, ia selalu mengemudikan mobil tua yang rusak dan bahkan kacanya tak dapat tertutup. Tanpa disangka, saat berhenti di lampu merah, mobilnya bersebelahan dengan mobil mewah yang dikemudikan oleh Jaewon, hingga Son-ah berusaha menunduk agar Jaewon tak melihatnya. Inilah sisi asli diri Son-ah yang tak ingin ia perlihatkan kepada Jaewon. Seorang wanita pekerja keras yang tinggal di sebuah loteng yang sempit dan jauh dari kata mewah. Selama ini, dengan menjadi Son-ah, En-oh sedang menyembunyikan jati dirinya. Hari demi hari berlalu, Jaewon tak bisa sepenuhnya melupakan tentang kenangan indah kala itu dan masih menyimpan semua barang-barang yang mengingatkannya tentang percintaannya bersama Son-ah. Bahkan cincin pernikahan palsunya masih tetap ia gunakan sampai saat ini. Ada hal yang ingin ia tanyakan seandainya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Son-ah.
Ia ingin tahu apakah gadis itu masih menyimpan barang-barang darinya ataukah sudah membuangnya. 야, 최경준, 너 내가 아는데 솔직하게 말해라. Selama berlibur di Yangyang, selain berselancar, Jaewon juga menekuni hobi fotografi dan mengoleksi beberapa kamera antik edisi terbatas. Kamera-kamera itu sangat berharga baginya, hingga tak ada satupun orang lain yang berani menyentuhnya. Namun kini, benda itu di tangan Sun Ah. Jaewon membawa 3 kamera saat berlibur, yang salah satunya adalah kamera film yang biasa digunakan untuk merekam proses pembuatan papan selancar. Sebelum kembali ke Seoul, Jaewon yang sedang terburu-buru sengaja menitipkan 3 kameranya pada Sun Ah karena ia berharap suatu saat nanti gadis itu akan mengembalikannya ketika keduanya bertemu di kota Seoul. Namun ternyata keduanya tak pernah berjumpa lagi setelah berpisah di bandara. Ada yang beranggapan jika 3 kamera itu pasti harganya sangat mahal dan telah dijual oleh Sun Ah. Ia juga berasumsi jika gadis itu sengaja mendekati Jaewon hanya untuk menipunya dan merampas barang-barang berharga miliknya. Mendengar hal itu pun, Jaewon semakin geram dan tak habis pikir bagaimana mungkin ada wanita yang tega memanfaatkan dirinya dengan menjual kameranya setelah apa yang keduanya lakukan selama ini. 야, 너 진짜 그렇게 사는 거 아니다. 야, 사람을 가지고 놀아도 정도가... Sementara itu, Sun Ah yang mengaku jika dirinya telah membuang semua kenangan dari Jaewon, ternyata masih menyimpannya dengan baik hingga kini. Ia tak sengaja menemukan roll film yang tersimpan di atas kulkas dan berniat mencetak foto-foto di dalamnya. Rupanya, kini Sun Ah tak tinggal sendirian di rumahnya, melainkan tinggal bersama seorang pria yang bernama Kanggun. Kedekatan di antara keduanya membuat kekasih Kanggun cemburu hingga mengakibatkan hubungan keduanya berakhir. Kekasih Kanggun bahkan mencampakkan pria itu di tengah jalan dan merebut pakaian yang ia gunakan karena benda tersebut adalah hadiah pemberiannya. Keesokan harinya saat Sun Ah mendatangi studio percetakan, pemilik studio tersebut ternyata mengenali wajah Jaewon yang ada di foto. Sun Ah pun berusaha untuk mengalihkan pembicaraan agar pria itu tak menanyakan identitasnya. Di dalam roll film tersimpan seluruh kenangannya bersama Jaewon. Kala itu, keduanya berniat membuat foto Polaroid dan mengabadikan setiap momen kebersamaan selama berlibur. Keduanya mengunjungi tempat-tempat indah yang dindingnya terdapat lukisan mural, hingga berjalan-jalan di tepian pantai yang dipenuhi bebatuan. Di malam harinya, Sun Ah menata foto-foto yang baru saja ia cetak dan melihat semua kenangan indah dalam kamera film. Di dalamnya terdapat rekaman video saat Jaewon mengerjakan papan selancar. Kala itu, Sun Ah turut menemaninya di ruang produksi. Di tengah kesibukannya membuat papan selancar, Jaewon ternyata telah menyiapkan hadiah berupa papan selancar couple yang nantinya akan digunakan bersama Sun Ah. Ia bahkan merekam seluruh prosesnya hingga finishing dan meminta Sun Ah mewarnainya bersama. Menyaksikan betapa indahnya kenangan itu membuat Sun Ah menangis. Ia mengakui bahwa dirinya memang sosok palsu dan penipu. Namun cintanya pada Jaewon bukanlah kepalsuan dan sangatlah tulus. Sementara itu, Jaewon yang masih kesal saat mengingat keberadaan kamera miliknya menghabiskan waktu sepulang kerja dengan berjalan-jalan di pinggiran sungai tengah kota. Seharusnya tempat ini adalah tempat pertemuannya dengan Sun Ah saat keduanya tiba di Seoul. Namun sampai saat ini gadis itu tak kunjung menampakkan diri. Segalanya tentang Sun Ah akan selalu mengingatkannya pada rasa kecewa. Di tepi jembatan, ia menunjukkan rekaman suara dari Sun Ah yang menelponnya dari telepon umum. Terdengar Sun Ah memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini secara sepihak dan sengaja membawa pergi kamera tersebut. Ia juga melarang agar Jaewon tak lagi menghubunginya. Itulah terakhir kalinya Jaewon mendengar suara Sun Ah. 음성 메시지 하나가 왔더라. Di rumah lotengnya yang sederhana, Sun Ah alias An-oh kini tinggal bersama Kanggun yang menjadikan salah satu ruangan sebagai kantornya untuk menulis. Keduanya bersahabat sejak masih kanak-kanak dan sama sekali tak pernah terlibat hubungan apapun, bahkan lebih sering terlihat berselisih. Sudah bertahun-tahun Kanggun memilih untuk melajang pasca hubungan percintaannya berakhir. Di satu sisi, selain bersahabat dengan Kanggun, An-oh ternyata juga bersahabat dengan Seorin dan Kyung-jun yang merupakan sepasang kekasih. Di malam harinya sepulang bekerja, Kyung-jun dan Seorin datang ke rumah An-oh untuk bermain kartu bersama.
Sementara itu, Jaewon yang baru saja pulang bekerja tiba-tiba dikabari oleh pemilik studio percetakan yang memberikannya foto bersama Sun Ah saat melakukan pemberkatan pernikahan palsu di atas camper van. Hal itu pun membuatnya bingung dan bertanya-tanya mengapa Sun Ah masih menyimpan roll film tersebut. Jaewon juga menduga bahwa kamera miliknya pasti masih disimpan oleh Sun Ah. Sebelum pulang ke rumah, Jaewon menelpon Kyung Jun dan mengajaknya untuk bertemu. Namun Kyung Jun yang masih asyik bermain justru meminta Jaewon untuk datang ke rumah An-oh dan ikut main bersama. Jaewon pun menyetujuinya dan langsung menuju ke lokasi. Mendengar nama Jaewon disebut dan merencanakan datang ke rumahnya membuat An-oh menjadi panik dan berusaha bersembunyi. Tanpa disangka, saat An-oh berlari keluar dari rumahnya, ia hampir saja tertabrak mobil yang dikemudikan oleh Jaewon. Hingga pada akhirnya, Jaewon yang terkejut melihat keberadaan Sun Ah berlari mengejarnya. Namun sayang, ia tak berhasil menemukan gadis yang ia cintai. Pertemuannya dengan Sun Ah benar-benar membuatnya frustasi hingga Jaewon menghabiskan malamnya untuk minum di sebuah bar. Jaewon sungguh tak mengerti dengan jalan pikiran Sun Ah yang masih menyimpan foto kebersamaannya namun justru menghindar saat bertemu dengannya. Dalam keadaan mabuk, Jaewon terus meracau bahwa ia harus segera mengambil kamera miliknya agar bisa melupakan segala hal tentang Sun Ah. Tak lama kemudian, Jaewon yang berjalan gontai mendatangi kantor polisi dan melaporkan bahwa ada seorang gadis bernama Sun Ah yang telah mencuri kamera miliknya. Dengan cara melaporkannya ke polisi, Jaewon berharap ia bisa menemukan Sun Ah dan mendapatkan kameranya kembali. Ternyata alasannya meninggalkan Jaewon dan membawa pergi kameranya adalah karena setelah An-oh kembali ke Seoul, ia baru mengetahui bahwa Jaewon adalah sepupu dari Kyung Jun, sahabatnya sendiri. An-oh takut identitas palsunya terbongkar karena selama ini tak ada satupun temannya yang mengetahui bahwa dirinya pernah menyamar sebagai Sun Ah. Setibanya di kantor polisi, Jaewon mulai menangis saat mengingat kenangannya bersama Sun Ah. Ia juga menceritakan pada salah satu petugas bahwa bukan hanya kameranya saja yang dicuri, namun ia juga telah ditipu dan dicampakkan oleh gadis cantik yang ia temui di pantai Yangyang. Kamera yang hilang itu sangatlah berharga bagi Jaewon karena benda tersebut dibeli dengan gaji pertamanya bekerja dan ia tak rela jika harus diambil oleh si gadis penipu. Mereka menganggap jika Jaewon sedang mengada-ngada karena pengaruh minuman keras. Ini sudah ke-6 kalinya Jaewon melapor dan kali ini polisi menegaskan jika Jaewon masih terus melaporkan pencurian tanpa identitas yang jelas, maka ia akan terancam dipidanakan atas tindakan keributan. Pada akhirnya di malam itu, Jaewon harus tidur di dalam sel tahanan. Keesokan paginya, polisi memanggil Kyung Jun agar membebaskan saudaranya dari tahanan. Usai dibebaskan, Kyung Jun mengajak sepupunya untuk menikmati sup hangat agar Jaewon bisa berbincang santai dan menceritakan kronologi kejadiannya. Selama ini, Kyung Jun menganggap jika sepupunya sudah mulai gila semenjak ia dikhianati oleh seorang gadis. Namun Jaewon terus berkilah. Dirinya hanya frustasi setelah berpapasan dengan Sun Ah dan ingin menangkapnya. Akan tetapi, Jaewon tak memiliki identitas dan alamat gadis itu. Di sepanjang jalan pulang melewati sungai bebatuan, Jaewon memandangi sungai itu dengan raut wajah penuh kekecewaan. Ia seketika mengingat janji pertemuannya dengan Sun Ah, namun gadis itu justru mengingkarinya. Demi menghindarkan Jaewon yang dianggap mulai kecanduan miras, Kyung Jun mengambil semua bir mahal di dalam laci ruang kerjanya dan berusaha menyembunyikannya. Ia tak ingin Jaewon semakin gila karena pengaruh miras itu. Keesokan harinya, Jaewon yang benar-benar ingin melupakan Sun Ah mengambil papan selancar di dalam gudang kantor dan membawanya ke petugas pemusnahan barang bekas. Namun pada akhirnya, Jaewon membawa kembali papan selancar tersebut karena petugas menolaknya sebab stempel pemusnahan tidak tersedia. Tak jauh berbeda dengan Jaewon, An-oh yang berusaha melupakan pria itu juga mendatangi kantor pemusnahan barang bekas. Ia hendak membuang papan selancar kopel miliknya. Karena merasa sayang untuk menghancurkan papan selancar yang masih bagus, petugas meminta izin agar An-oh memberikannya ketimbang harus dibuang. Meski awalnya sempat ragu, namun pada akhirnya An-oh memberikan papan selancarnya pada petugas. Papan selancar yang penuh warna itu adalah saksi kebersamaan mereka saat berada di Yangyang. Kala itu, Sun Ah dan Jaewon begitu bahagia saat mewarnai papan selancar bersama.
Keduanya tersenyum begitu riang, berpelukan dan saling bercanda ketika mengoleskan cat di wajah masing-masing. Selama proses pewarnaan papan selancar, Sun Ah menyemangati Jaewon dengan mendaratkan kecupan manis di pipinya. Setelah papan selancar selesai diwarnai, keduanya berjanji akan berselancar bersama. Namun karena ombaknya sedang tidak stabil, Jaewon dan Sun Ah akhirnya menghabiskan waktu dengan bercinta di dalam camper van hingga menjelang malam hari saat hujan rintik yang menambah kesan sangat syahdu. Hari demi hari berlalu, semuanya hanya menyisakan kesedihan. Bagi An-oh, papan seluncur itu dipenuhi dengan kenangan dan harus dimusnahkan. Setelah memikirkannya dalam-dalam, Jaewon memang tak memiliki identitas apapun tentang Sun Ah dan tak bisa melaporkannya. Jaewon sadar bahwa selama ini dirinya sangat bodoh dan terlalu percaya karena perasaan cinta. Namun, Jaewon akhirnya menemukan titik terang dan mengingat bahwa Sun Ah berada di sekitar lokasi rumah Sorin. Jaewon pun terpikirkan untuk mengambil rekaman kamera dashboard dan meminta Kyung Jun mengantarkannya untuk mengambil kamera dashboard mobilnya. Namun sialnya, karena mobilnya terparkir sembarangan di dekat rumah An-oh, ia harus menerima kenyataan bahwa mobilnya diderek petugas. Tanpa disangka, ternyata An-oh lah yang telah melaporkan mobil Jaewon ke petugas parkir. Ia sengaja ingin menghindari Jaewon agar tak berada di sekitar area rumahnya lagi. Jaewon berusaha melepas kamera dashboard demi membuktikan keberadaan Sun Ah. Namun sialnya, ternyata 2 hari yang lalu, Kyung Jun telah melepas memory card di dalamnya tanpa izin. Merasa jika usahanya gagal, membuat Jaewon geram dan menyalahkan Kyung Jun hingga keduanya terus berdebat sepanjang perjalanan. Tak mau kalah, Kyung Jun pun berbalik menyalahkan Jaewon dan menuduhnya sebagai pecandu alkohol yang mulai kehilangan kendali dan seringkali berhalusinasi. Ia menegaskan jika tak mungkin seseorang yang telah berniat mencuri kamera berani muncul di hadapannya. 인수 씨가 가져갔잖아. 네. 야, 네 차는 냅두고 내 Kalimat Kyung Jun membuat Jaewon sedikit tersadar bahwa selama ini ia memang sudah berubah menjadi gila. Dulunya sebelum mengenal Sun Ah, Jaewon adalah pribadi yang percaya diri dan tidak berlebihan mengkonsumsi miras. Semenjak dihianati Sun Ah, Jaewon tak bisa menerima kenyataan mengapa dirinya yang sudah berusaha begitu baik dan mencintai secara tulus namun justru dicampakkan. Itulah hal yang membuat Jaewon berubah seperti saat ini. Tahun demi tahun berlalu semenjak perpisahannya dengan Sun Ah, Jaewon benar-benar kehilangan akal. Sudah berpuluh-puluh kali Jaewon mendatangi sungai Chonggyeochan dan berjalan-jalan di sekitarnya seperti tanpa arah. Lalu setelahnya ia meminum alkohol cukup banyak dan melapor ke polisi bahwa kameranya dicuri. Jaewon bahkan sering ditemukan pingsan di lokasi yang tak jauh dari bebatuan sungai. Setelah terbangun keesokan harinya, Jaewon pun tak ingat apapun bahwa semalam dirinya telah bertindak di luar batas. Mengetahui kabar dari Kyung Jun bahwa Jaewon baru saja keluar dari tahanan membuat Seorin merasa kasihan padanya. Ia pun tak habis pikir mengapa Jaewon kini menjadi orang yang kurang waras, padahal dulunya Jaewon sangatlah berwibawa dan sukses dalam pekerjaannya. 파출소에서 별명이 뭔 줄 알아? 단골 손님이란다. Sejujurnya, An-oh merasa bersalah mendengar hal itu, namun ia berpura-pura tak mengetahui apapun tentang Jaewon. Saat sedang berbincang, tiba-tiba datang petugas polisi yang berpatroli dan memastikan apakah kondisi rumah mereka dalam keadaan aman, sebab akhir-akhir ini sedang marak kasus pencurian. Kedatangan polisi pun membuat An-oh panik hingga ia tiba-tiba berlari ke dalam kamar untuk bersembunyi. Di lain sisi, Jaewon yang merasa bahwa kondisinya semakin terpuruk karena tak bisa mengkonsumsi miras, lantas mendatangi rumah sakit untuk berkonsultasi pada psikiater. Namun, belum sempat ia mengisi formulir, tiba-tiba Jaewon disapa oleh seorang dokter, teman akrabnya sewaktu SMA. 내 친구예요, 얘. Merasa malu karena ia terpergok konsultasi di spesialis kejiwaan, Jaewon akhirnya berkilah bahwa bukan dirinya yang hendak berkonsultasi, melainkan sepupunya. Jaewon beralasan bahwa Kyung Jun lah yang sedang kecanduan alkohol dan sering berhalusinasi setelah diputuskan oleh pacarnya. Sang dokter pun akhirnya mengajak Jaewon untuk minum wine bersama. Namun kali ini Jaewon tak bersedia minum sedikit pun karena ia sedang berusaha menghindarinya. Saat duduk bersama dengan dokter yang mabuk berat, Jaewon menceritakan bahwa dirinya berhalusinasi melihat keberadaan gadis yang ia cintai. Bukan hanya sekali, namun sebelumnya Sun Ah terasa begitu nyata hadir menyapanya. Di saat musim salju setahun yang lalu, Jaewon terus menunggu di sungai Chonggyecheon dan berharap Sun Ah datang menemuinya. Namun setelah berjam-jam kedinginan, gadis itu tak kunjung datang. Hingga pada akhirnya
Jaewon melanjutkan perjalanannya ke sebuah kedai soju dan menghabiskan belasan botol hingga ia tak sadarkan diri. Kala itu, Jaewon melihat dengan jelas wajah Son Ah yang datang menyentuhnya, menangis dan meminta maaf atas kesalahannya yang telah memutuskan hubungan cinta di antara mereka. Selama ini, Jaewon berusaha mencari keberadaan Son Ah dan menanyakannya pada Rara. Namun, semua yang ia lakukan tak pernah membuahkan hasil. Sebenarnya, Son Ah pun merasa bersalah dan mengakui bahwa dirinya memang orang yang jahat. Ia pun berharap agar Jaewon segera melupakannya dan hidup lebih baik. 그러니까 잊어버려. Saat itu, Son Ah terlihat mengusap air matanya dan duduk di sebelah Jaewon, memeluk dan bersandar di bahunya. Jaewon pun mengira bahwa itu semua adalah mimpi dan berharap Son Ah tak lagi pergi. Namun tak lama setelahnya, gadis itu menghilang dari pandangannya. Sebenarnya yang terjadi pada Jaewon bukanlah mimpi melainkan kenyataan. Karena saat itu, An-oh sedang merindukannya dan sengaja datang ke kedai untuk menghampiri Jaewon. An-oh yang kini berubah pikiran, berniat untuk mengembalikan kamera milik Jaewon dan mengirimkannya via paket. Namun pada akhirnya, An-oh mengurungkan niat karena khawatir jika nantinya Kyung Chun yang akan menerimanya. An-oh beralih mengantarkan kamera Jaewon ke kantor polisi. Namun ia sendiri masih bingung sebab takut dipenjara atas tuduhan pencurian. Pada akhirnya, An-oh memutuskan untuk pulang dan membawa kembali kameranya. Sementara itu, Jaewon yang baru saja mengantar dokter yang sedang mabuk berat berlanjut mendatangi Chung Gyo-chan dan berjalan-jalan di sekitarnya. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup dalam keterpurukan, rasanya Jaewon ingin segera mengakhiri kebodohan ini dan hidup dengan baik. Tanpa disangka, Jaewon tiba-tiba melihat Son Ah melintas di sekitar sungai hingga ia pun berteriak pencuri kamera dan langsung berlari mengejarnya. Ternyata tak jauh dari tempat itu, ada dua petugas polisi yang sedang berpatroli dan ikut melakukan pengejaran. An-oh pun dibuat panik dan terjatuh hingga dirinya berhasil ditangkap. 변호사를 선임할 권리가 있으며 변명할 기회가 있고 Meskipun merasa lega dengan pertemuan ini, namun Jaewon merasa tak rela jika melihat Son Ah dituduh sebagai pencuri hingga diborgol tangannya. Ia pun turut memborgol tangannya sendiri agar bisa menemani Son Ah di kantor polisi. Ia tak ingin melepaskannya kali ini dan berharap dapat menemukan titik terang atas perpisahannya. Sejujurnya, selama ini ia tak bersungguh-sungguh membenci Son Ah, bahkan ingin memenjarakannya. 주세요. Kedatangannya ke kantor polisi sebenarnya hanya demi bisa menemukan Son Ah dan mengajaknya berbicara secara damai agar keduanya bisa kembali bersama seperti dulu lagi. Amarahnya selama bertahun-tahun ternyata bisa tiba-tiba mereda saat Jaewon berjumpa dengan gadis yang sangat ia nantikan. Bahkan saat itu Jaewon berjanji jika Son Ah mau mengakui sejujurnya atas penyebab perpisahan ini, maka ia bersedia memaafkannya dan menjalani hidup bersama. Baginya, pernikahan kala itu bukanlah sebuah lelucon, melainkan sebuah keseriusan dan ketulusan hati. 아유. Selama menjalani proses interogasi, Jaewon menggenggam jemari Son Ah untuk menenangkannya. Ia bahkan terus membela gadis itu agar polisi membebaskannya. Namun karena Jaewon telah berulang kali melaporkannya, kini petugas harus memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum. Setelah tertangkap melakukan pencurian, Son Ah akhirnya dimintai keterangan dan barang bukti kamera telah diamankan dan difoto. Terdapat 3 kamera di dalam tas yang dibawa Son Ah, yakni kamera film, kamera Polaroid, dan kamera digital yang cukup klasik. Alih-alih bersedia mengakui kesalahannya di depan petugas, Son Ah justru mengelak dan berbohong. Ia menutupi kepalsuan identitasnya dengan membuat kebohongan yang baru dan menegaskan bahwa Jaewon sendirilah yang telah memberikan kamera itu padanya atas dasar cinta. Mendengar hal itu, Jaewon benar-benar terkejut dan tak menyangka jika Son Ah akan terus berbohong. Pada akhirnya, Jaewon pun mengalah dan mengaku jika ia telah memberikannya asalkan Son Ah dibebaskan. Meskipun keduanya telah bebas, namun polisi tetap meminta kartu identitas Son Ah sebagai prosedur hukum. Dengan berat hati, Son Ah terpaksa memberikan KTP miliknya dan langsung direbut oleh Jaewon. Begitu membaca nama di KTP yang tertulis Lee Eun-oh, membuat Jaewon langsung emosi hingga memarahinya habis-habisan. Ia tak habis pikir bagaimana mungkin gadis yang dikenalnya sebagai Son Ah selama ini ternyata memiliki nama asli Lee Eun-oh. Jaewon terus membentak Son Ah yang terus berbohong padanya, padahal ia ingin memaafkannya dan memulai hubungan ini sedari awal. Rasa kekecewaannya sudah terlanjur mendalam hingga Jaewon akhirnya keluar dari kantor polisi dengan ekspresi yang sangat geram.
Setelah Jaewon pergi, Sun Ah berusaha mengejarnya hingga nyaris tertabrak sepeda motor yang melintas. Jaewon pun berusaha menghentikan mobil untuk segera menolongnya. Gadis itu mengklarifikasi dan mengembalikan kamera tersebut, namun Jaewon yang terlanjur marah justru membantingnya ke jalanan sembari memakinya dengan sebutan wanita jalang. 잠깐만. 이거 돌려줄게. Saat itu, Jaewon dibuat sedih karena ia tak menemukan cincin pernikahan tersemat di jari manis Sun Ah. Ia menganggap bahwa gadis itu tak benar-benar mencintainya karena dulunya keduanya berjanji tak akan pernah melepaskan cincin hingga maut memisahkan. Sebagai ungkapan marahnya, Jaewon tiba-tiba melepas cincinnya dan melemparkannya ke dalam sungai. Kali ini, ia benar-benar berada di ambang batas kesabaran dan tak ingin lagi membuka hati untuk memaafkan Sun Ah. Selama di perjalanan, Jaewon terus saja mengutuk kebodohannya yang diperbudak oleh cinta. Seharusnya kali itu, ia menyadari bahwa telah jatuh cinta pada gadis aneh yang begitu lincah dan selalu ceria. Jaewon bahkan rela memperpanjang masa cutinya hanya demi Sun Ah. Menjelang keberangkatannya ke Seoul, keduanya berlarian di hamparan padang rumput dan berguling di area perbukitan. Bahkan, keduanya pernah menikmati indahnya rembulan dan bercinta di atas camper van. Kini, semuanya hanya menjadi kenangan pahit yang tak seharusnya diingat lagi. Cerita cinta itu telah benar-benar berakhir karena sebuah kebohongan. Setibanya di rumah, Jaewon berusaha mencari alkohol di lemari es untuk meredam emosinya. Namun ternyata ia tak menemukan satupun koleksi wine mahal miliknya karena semuanya telah diambil oleh Kyung Jun dan dibawanya pergi ke rumah Eun-oh untuk berpesta bersama teman-temannya. Sementara itu, Sun Ah alias Eun-oh yang merasa bersalah karena Jaewon membuang cincinnya ke sungai berusaha mencarinya dengan susah payah. Ia membeli senter di kepalanya dan menceburkan diri ke sungai di malam hari demi menemukan cincin pernikahan tersebut. Ternyata selama ini Eun-oh masih mengenakan cincin pernikahan itu, namun ia tak memakainya di jari manisnya, melainkan menjadikannya sebagai liontin kalung. Setelah berjam-jam mencarinya, akhirnya Eun-oh menemukannya di sela-sela bebatuan. Tak jauh dari tempat Eun-oh mencari cincin, kedua petugas kepolisian yang menginterogasinya ternyata sedang mengamatinya. Keduanya benar-benar bingung dengan keanehan Eun-oh dan Jaewon dan menduga pasti kisah cinta mereka sangatlah rumit hingga gadis itu memalsukan identitas dan menyembunyikan kamera kekasihnya selama bertahun-tahun. 저기 저 윤선아 씨 아니에요? Suatu hari, Eun-oh mendatangi seorang pria untuk mengambil kembali papan selancar yang pernah ia berikan padanya. Namun si pria menolak memberikannya, bahkan saat Eun-oh berniat membelinya dengan harga yang tinggi. Eun-oh menjual kesedihan dengan alasan jika papan selancar tersebut adalah benda yang sangat berharga baginya, yang mengingatkannya pada seseorang yang kini telah kembali merasuki hatinya. Eun-oh juga memperlihatkan cincin milik pasangannya yang telah ia temukan, dan saat ini pun ia berharap memiliki papan selancar miliknya dulu. 여기 이 반지 보이시죠? 이게 결혼 반지예요. Eun-oh merasa bersalah jika harus mengabaikan benda pemberian pria yang ia cintai yang juga telah membantunya untuk menemukan jati dirinya sebagai Eun-oh. Pada akhirnya, pria itu pun luluh dan memberikan papan selancar tersebut yang membuat Eun-oh sangat bahagia. Eun-oh lalu menyimpannya di gudang dekat rumah dan sengaja menutupnya dengan kain berwarna putih. Sementara itu di rumahnya, Jaewon masih kepikiran dengan Sun Ah yang membohonginya dengan nama palsu. Saat keluar dari kantor polisi, sebenarnya Jaewon berharap Sun Ah akan berlari dan memeluknya seperti 3 tahun yang lalu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Jaewon merasa jika Sun Ah adalah wanita yang sangat berbeda seperti Sun Ah yang dulu ia kenal. Kabar tentang Jaewon yang berhasil menangkap pencuri akhirnya diketahui oleh Kyung Jun. Ia pun ikut merasakan kekecewaan yang Jaewon alami karena telah dibohongi oleh cinta pertamanya. Bahkan di kantor polisi pun wanita tersebut mengaku jika kamera itu tidak ia curi, melainkan Jaewon sendiri yang memberikannya secara cuma-cuma. Saat Kyung Jun menanyakan perihal nama wanita itu, Jaewon mengaku jika dirinya tak sempat mengingatnya. Melihat nyali Jaewon yang mendadak ciut saat menghadapi wanita penipu membuat Kyung Jun penasaran mengapa Jaewon justru membiarkannya lepas. 진짜 이름 뭔데? 아 몰라 기억. Kabar serupa Kyung Jun ceritakan pada Seorin yang seketika menjadi topik utama saat ia sedang makan bersama Kang Gun dan Eun-oh. Bahkan Kang Gun secara terang-terangan mendukung sikap Jaewon yang menyeret wanita tersebut ke kantor polisi. Sebenarnya Eun-oh merasa tersindir dan tak terima jika dirinya harus direndahkan bahkan disebut sebagai penipu. Eun-oh hanya bisa meratapi pertemuannya kembali dengan Jaewon yang tak pernah ia duga yang justru menimbulkan luka baru.
Di malam harinya, saat Kang Gun sedang menulis, An-oh justru berusaha menghibur diri dengan menyalakan musik yang sangat keras. Ia rupanya ingin melupakan kesedihan dengan menari sesuka hati. Merasa terganggu karena ia tak bisa berkonsentrasi, Kang Gun menegur An-oh dan mengajaknya makan malam bersama. Kang Gun berusaha memahami apa yang dirasakan sahabatnya itu. Ia berusaha pergi ke dapur dan tak sengaja membaca banyak lembaran tentang strategi periklanan yang hendak An-oh ajukan pada calon kliennya. Beberapa hari kemudian, Kang Gun menceritakan kegelisahan dan perubahan sikap An-oh. Moodnya bisa tiba-tiba berubah sangat drastis. Terkadang An-oh menari sepanjang hari, namun pernah suatu ketika An-oh menangis tanpa sebab yang jelas saat menonton film komedi. Dan yang paling lebih parah, pagi ini Kang Gun mendapati An-oh berbicara sendiri di kamar mandi dan mengumpat tentang dirinya sendiri. Kang Gun menduga jika An-oh depresi karena tak kunjung mendapatkan pekerjaan, hingga ia menanyakan pada Kyung Jun apakah ia memiliki kenalan dan memberikan proposal yang dibuat An-oh akhir-akhir ini. Hari itu juga Kyung Jun memberikan proposal tersebut pada Jaewon karena mereka memang sedang membutuhkan agen pemasaran terkait dengan proyek yang sedang dikerjakan. Jaewon tak begitu tertarik membicarakannya karena saat itu mereka sedang menunggu kedatangan klien yang akan merenovasi rumah. Klien tersebut adalah seorang ibu muda yang akan merenovasi rumah peninggalan orang tuanya. Tak lama kemudian suami dari klien tersebut datang menyusul yang ternyata adalah Min Soo, mantan pacar An-oh. Kyung Jun sangat terkejut karena selama ini menganggap jika Min Soo seorang pengecut yang tega meninggalkan An-oh. Namun kini pria itu justru telah menikah dan memiliki seorang anak berusia 9 bulan. Seorin yang ada di ruangan itu pun seketika menghampiri Min Soo dan memukul kepalanya. Ia melampiaskan kekesalan sekaligus membalas dendam atas penderitaan yang dialami An-oh akibat dicampakan. Jaewon berusaha melerai mereka, namun amarah Seorin tak lagi bisa ditahan. Ia bahkan menyiram pasangan tersebut dengan minuman cola. Melihat Seorin didorong hingga terjatuh, Kyung Jun pun tak terima dan menghajar Min Soo. Jaewon hanya bisa pasrah karena proyeknya kali ini terpaksa dibatalkan. Ia pun merasa kesal karena mereka bertengkar masalah pribadi di kantor miliknya. Bahkan sikap ceroboh Kyung Jun bisa membuatnya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penganiayaan. Saat kembali ke ruang kerja, Jaewon baru menyadari jika proposal yang Kyung Jun berikan siang tadi adalah An-oh, seorang wanita yang ia kenal sebagai Sung-ah. Jaewon berusaha mencari informasi alamat dan nomor telepon An-oh dari proposal yang Kyung Jun bawa. Namun sayang, saat ia berhasil terhubung dengan An-oh, Jaewon justru mendengar percakapan An-oh dengan seorang pria. 맞아. 사람 목소리. Setelah semalam mendengar suara Sun-ah alias An-oh lewat sambungan telepon membuat Jaewon frustasi. Ia tak bisa tidur karena ternyata Sun-ah kini tinggal bersama pria lain. Selama bertahun-tahun ini, Jaewon berusaha melupakan Sun-ah, namun gadis itu justru hidup baik-baik saja dan bisa kembali berkencan. Emosi Jaewon memang beralasan karena ia tak tahu jika Kang Gun hanya sebatas sahabat An-oh. Bagi Jaewon, setidaknya Sun-ah harus mengakhiri hubungannya terlebih dulu jika ingin memiliki pasangan lain. Ia tak menyangka jika sebenarnya Sun-ah sangat dekat dengannya karena merupakan sahabat Kyung Jun dan Seorin. Sementara itu, An-oh sedang menikmati waktu bersama Seorin dengan berolahraga di taman. Seorin sengaja mengajak An-oh berolahraga karena selama ini ia terlalu banyak berdiam diri di rumahnya. Seorin belum mau bercerita jika kemarin ia bertemu dengan mantan pacar An-oh yang tak lain adalah Min Soo. Saat makan bersama kedua sahabatnya, An-oh mendapat telepon yang menawarnya pekerjaan. Ia pun diminta untuk melakukan presentasi iklan produk di sebuah perusahaan. 아, PT요? Setibanya di kantor, sekretaris memberitahu Jaewon jika agen periklanan Otri cukup kompeten dan sepertinya bisa diajak bekerja sama untuk proyek yang sedang mereka kerjakan. Jaewon yang tahu jika agen tersebut adalah An-oh berusaha menolaknya dengan alasan ingin mempelajarinya terlebih dulu. Karena penasaran, Jaewon pun bertanya pada Kyung Jun tentang sosok An-oh. Agar Kyung Jun tak curiga, Jaewon pun beralasan jika gara-gara masalah An-oh tempo hari, mereka harus kehilangan klien. Jaewon juga bertanya apakah klien pria tersebut pernah hampir menikahi An-oh. Kyung Jun menceritakan jika An-oh awalnya tinggal bersama kekasihnya di Busan dan pria itu berjanji akan menikahinya setelah mendapatkan pekerjaan di Seoul. Namun pria brengsek tersebut justru berselingkuh dengan teman satu kantornya hingga wanita itu hamil.
Kesedihan An-oh kian bertambah karena ia gagal mendapatkan pekerjaan impian. Sejak saat itulah An-oh menghilang selama 3 bulan. Ia bahkan tak bisa dihubungi yang membuat Seorin bersedih dan hanya bisa menangis sepanjang hari. 결혼한다고 이혼 후 직장도 부산에 구했었잖아 그때. Kyung-jun membahas kelayakan An-oh untuk mengikuti tender di perusahaan milik mereka. Ia juga mengajak Jae-won untuk mampir ke rumah An-oh esok hari untuk membahas masalah proposal sekaligus mengadakan pesta barbecue. Jae-won merasa bimbang dengan ajakan Kyung-jun, terlebih saat Kyung-jun membahas seorang penulis pria yang juga berbagi tempat tinggal dengan An-oh. Presentasi yang An-oh bawakan di depan klien membuat mereka terkesan, meskipun saat itu mereka tak langsung memperkerjakan An-oh yang tampil dengan percaya diri. Di malam itu, Kang-gun membahas tentang kalung yang An-oh gunakan yang berliontin sepasang cincin. Seorin sebenarnya ragu apakah cincin tersebut adalah cincin pertunangan An-oh dengan Min-soo. Mereka pun dibuat penasaran apakah kini An-oh memiliki kekasih baru. Pada akhirnya, Kyung-jun menceritakan tentang Jae-won yang nyaris menjadi pecandu minuman setelah ia dipermainkan oleh seorang wanita yang juga telah mencuri kamera miliknya. Mendengar hal itu pun membuat An-oh tak nyaman karena pembicaraan tersebut mengarah padanya. Apalagi saat Kang-gun memaki wanita yang telah mempermainkan perasaan Jae-won sehingga pantas jika harus menyeretnya ke penjara. Saat mereka mulai mencicipi minuman yang mahal itu, Kyung-jun mendapat telepon dari Jae-won yang telah menunggu di luar. Betapa terkejutnya An-oh saat Kyung-jun ternyata mengundang Jae-won ke rumahnya. Karena tak bisa lagi menghindar, An-oh hanya bisa pasrah saat pria yang berusaha ia hindari justru ada di hadapannya. Jae-won yang sangat canggung menyapa An-oh dan menanyakan kabarnya. 처음 뵙겠습니다. 박재원이에요. Melihat botol minuman yang dikeluarkan Kang-gun, Jae-won merasa seperti pernah memilikinya. Namun ia berusaha mengabaikannya karena tahu jika semua ini perbuatan Kyung-jun. Mereka pun kompak menenggak minuman dan bersulang bersama. Kyung-jun lalu bertanya pada Jae-won tentang cincin yang sudah ia buang setelah bertemu dengan gadis yang mencuri kameranya. Di luar dugaan, Jae-won justru meluapkan kekecewaan yang ia alami dan bertanya tentang arti sebuah hubungan kepada An-oh. Jawaban An-oh yang tampak cuek membuat Jae-won semakin kesal hingga membuat teman-temannya terheran karena dua orang itu tiba-tiba bersikap aneh. Mereka menganggap emosi Jae-won belum stabil dan meminta An-oh memakluminya. 내가 미안합니다. 본인 연애사를 다른 사람들한테 Pembicaraan Kyung-jun dan Kang-gun juga mengarah pada cincin yang dimiliki An-oh yang kini menjadi liontin di kalungnya. Mereka pun kembali bertanya apakah An-oh sudah memiliki pacar baru. An-oh sedikit gugup ketika dicecar banyak pertanyaan oleh sahabatnya. An-oh pun berkata jika dirinya memiliki kekasih sekalipun, ia tak akan mengumbar kisah percintaannya dengan teman-temannya itu. Untuk mengalihkan pembicaraan, An-oh pergi ke toilet disusun oleh Jae-won dengan alasan ingin memberikan proposal milik An-oh. Merasa canggung dengan keadaan ini, An-oh berusaha menenangkan diri dengan mencuci wajahnya. Ia penasaran karena sikap Jae-won saat pertama kali melihatnya justru terlihat biasa saja, seolah pria itu sudah tahu banyak hal tentang kehidupannya termasuk tempat tinggalnya. An-oh terkejut karena tiba-tiba Jae-won menghampirinya. Ia berkata jika Kyung-jun masih mengira jika kedatangannya kemari adalah untuk menyerahkan proposal. Jae-won pun baru mengetahui jika Sun-ah alias An-oh ternyata sedekat itu dengan Kyung-jun. Saat itu Jae-won hanya ingin memastikan satu hal, apakah An-oh yang tertulis pada proposal yang dikirim adalah An-oh gadis yang ia temui di kantor polisi. Setelah tahu jati dirinya yang sebenarnya, An-oh justru menyuruh Jae-won untuk pergi karena tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Cara An-oh yang memutuskan hubungan begitu saja membuat Jae-won tak terima karena Sun-ah yang dulu tak akan mungkin mencampakkannya begitu saja layaknya pecundang. Jae-won akhirnya meninggalkan An-oh setelah mengucapkan kalimat yang tajam jika semua yang ada dalam diri An-oh penuh kepalsuan. 무슨 말을 들어도 화가 안 풀릴 것 같은데 무슨 말이라도 좀 해봐. Perasaan An-oh teramat sakit ketika melihat pria yang ia cintai pergi dengan penuh raut kekecewaan. Ia merasa malu karena harus membohongi perasaannya sendiri jika sebenarnya masih mengharapkan Jae-won kembali padanya. Saat membereskan meja, An-oh bertanya apakah Kang-gun yang memberikan proposal tersebut pada Kyung-jun karena sebenarnya ia pesimis bisa bekerja sama dengan perusahaan Jae-won. Akibat frustasi identitasnya terbongkar di depan Jae-won, An-oh minum wine mahal pemberian Kyung-jun sampai habis tak tersisa. Kang-gun lalu mencari keberadaan An-oh yang saat itu tak ada di kamarnya. Ternyata dengan membawa koper besarnya, An-oh berjalan sempoyongan tanpa tahu arah tujuan.
Di sebuah persimpangan jalan, An-oh bertemu dengan mantan kekasih Kang-gun yang juga dalam keadaan mabuk. Dua gadis itu sempat berdebat karena Sung-yeon mengira jika An-oh adalah penyebab Kang-gun meninggalkannya. 너 나중에 건이랑 결혼하면 Sung-yeon yang belum move on dari mantan kekasihnya itu pun berniat mencari Kang-gun karena kini sangat merindukannya. An-oh pun menjelaskan jika Kang-gun kini ada di rumahnya dan segera berlalu meninggalkan Sung-yeon. Ia lalu menaiki bis dengan perasaan hampa dan teringat atas kejadian beberapa waktu yang lalu saat Min-soo mengkhianatinya. Saat itu, di depan matanya sendiri, An-oh melihat Min-soo berada di rumah yang sebenarnya telah dipersiapkan sebagai rumah pernikahan. Dengan teganya, Min-soo mengajak wanita selingkuhannya untuk menginap di sana dan memutuskan hubungannya dengan An-oh dengan alasan bosan dan tak lagi mencintainya. Dalam keadaan terpuruk itulah, An-oh membawa koper menuju ke sebuah motel dan membuang HP-nya ke tempat sampah. Keesokan harinya, karena tak bisa dihubungi, An-oh kehilangan kesempatan untuk bekerja karena pihak perusahaan merekrut calon pegawai yang lebih bersemangat dan penuh tekad. An-oh merasa jika dirinya memang terlihat biasa saja untuk mendapatkan sesuatu yang ia harapkan. 아주 훌륭했어요. 근데 윤선아 씨가 Di tengah keputusasaannya, An-oh menelpon ibunya dan berbohong jika keadaannya kini baik-baik saja. Pernikahannya dengan Min-soo terpaksa dibatalkan karena An-oh beralasan jika Min-soo ada tugas ke luar negeri. Padahal sebenarnya saat itu An-oh seolah kehilangan arah. Ia hanya bisa meratapi nasibnya di dalam bis hingga sampai di pemberhentian terakhir. Bis itulah yang ternyata mengantarkannya pada pertemuannya dengan Jaewon. Keesokan harinya, An-oh tiba di sebuah daerah tepian pantai Yangyang. Ia melihat sebuah kedai yang menjual menu ramyeon. Sejak saat itulah, An-oh tak mau menjadi seseorang yang biasa-biasa saja sehingga memilih menu yang jarang orang pesan. An-oh bahkan menghabiskan 3 mangkok sekaligus untuk meluapkan rasa kesal sekaligus lapar yang melanda. Pemilik kedai pada akhirnya tahu jika An-oh sepertinya ada masalah sehingga mereka menerima An-oh bekerja. Ketika An-oh mengutarakan niat untuk melamar sebagai pelayan. Selama di tempat tersebut, An-oh sejenak ingin melupakan kepribadiannya yang lemah, pemurung dan tak berdaya. Ia pun memutuskan untuk menyamar sementara dengan nama Sun-ah, seorang kenalan yang menginspirasinya untuk berubah menjadi sosok yang ceria, bertekad, percaya diri dan tak ragu dalam hal apapun. Kembali ke masa kini, An-oh pada akhirnya ketiduran di dalam bis. 그렇게 난 윤선아가 됐어. Kang-gun berusaha menelpon An-oh, namun gadis itu mengabaikannya. An-oh justru mengirim pesan umpatan pada nomor Jaewon karena pria itu telah menyakiti perasaannya. Merasa tak mengenal nomor yang baru saja mengirim pesan, Jaewon pun langsung menghubunginya. Seorang supir memberitahu Jaewon jika pemilik ponsel tersebut adalah seorang gadis yang saat ini dalam keadaan mabuk dan berada di dalam bisnya. Setelah mengecek jika nomor tersebut adalah nomor agen pemasaran Otri, Jaewon pun yakin jika gadis yang dimaksud si supir adalah Sun-ah alias An-oh. Tanpa pikir panjang, Jaewon langsung menuju ke sana untuk menjemput An-oh yang belum sadarkan diri. Keesokan harinya, An-oh terbangun. Ia pun sangat terkejut karena berada di kamar yang sangat asing. Saat melihat keluar ruangan, ia mendapati sosok pria yang sedang memasak yang ternyata adalah Jaewon. An-oh masih tak percaya dengan apa yang ia alami semalam. Bagaimana mungkin Jaewon membawa dirinya dalam keadaan yang menyedihkan? An-oh berniat untuk kabur, namun ia terpergok oleh Jaewon dan langsung menawarinya untuk sarapan. Jaewon bahkan mengangkat telepon dari Kang-gun sembari beralasan jika An-oh saat ini sedang sibuk rapat. Kang-gun pun dibuat percaya dan lega karena ternyata An-oh baik-baik saja. Jaewon menceritakan kejadian semalam hingga pinggangnya yang hampir patah karena menggendong tubuh An-oh ke dalam mobil. Ia juga memperlihatkan isi pesan umpatan yang semalam An-oh kirim padanya dan sebuah pesan jika dirinya sangat merindukan Jaewon. An-oh merasa malu karena ia ketahuan masih menyimpan nomor Jaewon dengan nama Cintaku. Jaewon juga bertanya mengapa An-oh mencetak semua foto kebersamaan mereka dulu. Namun, An-oh justru bersembunyi ketika mengetahui jika Jaewon sedang mencarinya lewat Kyung-jun dan Seorin. Selama ini, Jaewon sangat tersiksa saat mencari keberadaan Sun-ah hingga selalu menanyakannya pada pemilik kedai ramyeon tempat Sun-ah dulu bekerja. 가해자가 할 말은 아니지 않나? 너라면 안 꼬였겠냐 지금? 그리고 An-oh masih berusaha membohongi perasaannya dan meminta Jaewon melupakan apa yang pernah terjadi di antara keduanya.
Bagi En-oh, itu hanyalah caranya untuk bersenang-senang dan menganggapnya sebagai hal yang wajar yang kerap dilakukan banyak orang. Mendengar jawaban En-oh membuat Jae-won tak menyangka karena Sun-ah yang dulu tak pernah bersikap kasar seperti ini. En-oh menegaskan jika dirinya bukan lagi Sun-ah yang dulu Jae-won cintai karena Sun-ah adalah sosok palsu yang ia ciptakan untuk lari dari kenyataan saat dirinya sedang terpuruk. Ia pun berharap Jae-won tak lagi mencarinya. 그래서 우리가 뭐 혼인신고라도 했어? Dalam keadaan hujan, En-oh pergi yang membuat Jae-won kepikiran dan akhirnya memutuskan untuk mengejarnya. Setelah mengemudi cukup lama, Jae-won akhirnya menemukan En-oh yang sedang berteduh di sebuah tempat. Ia lalu mengajak En-oh masuk ke dalam mobilnya dan berniat mengantarnya pulang. Di dalam mobil, Jae-won sengaja mengunci pintu dan merebahkan kursinya untuk sekedar menatap wajah En-oh yang sangat ia rindukan. En-oh merasa kesal, meskipun sebenarnya ia juga sangat mengharapkan momen ini terjadi. Jae-won lalu memutar musik yang mengingatkan En-oh pada masa lalu. Jae-won rupanya berusaha membuat En-oh jatuh cinta lagi padanya dan berusaha meluluhkan hatinya. Singkat cerita, setibanya keduanya di rumah En-oh, Jae-won sengaja turun dari mobilnya dan mengantar gadis itu sampai ke depan rumah. Tak lama kemudian, dari arah yang berbeda, muncul Seorin dan Kang-gun yang membuat suasana semakin canggung. Mereka rupanya mengetahui jika En-oh dan Jae-won baru saja turun dari mobil yang sama dan terlihat sangat akrab. Di saat Jae-won dan En-oh bingung harus menjawab pertanyaan kedua sahabatnya, Seorin justru mengira jika En-oh baru saja rapat di perusahaan Jae-won. En-oh akhirnya bisa sedikit lega karena teman-temannya tak curiga. Ia pun berterima kasih karena Jae-won telah mengantarnya pulang. Jae-won sendiri sebenarnya masih ingin menghabiskan waktu bersama En-oh, hingga ia pun dengan sangat antusias menerima ajakan Seorin untuk mampir ke rumah En-oh. Terlebih saat itu mereka akan makan ramyeon bersama. En-oh pun tak bisa menolak permintaan Seorin untuk memasak. Merasa kesal dengan sikap Jae-won sebelumnya, En-oh sengaja tak menambahkan topping apapun pada ramyeon yang akan dimakan Jae-won. Sebenarnya En-oh enggan untuk bekerja sama dengan Jae-won karena ia merasa gengsi. Namun Kang-gun mengingatkan agar En-oh tak perlu pemilih soal pekerjaan, terlebih ia kini kesulitan keuangan. Bahkan pemilik rumah juga menaikkan harga sewa yang membuat En-oh sangat marah. 세입자랑 상의를 해도 5%밖에 못 올려. 된장. Melihat sikap En-oh yang tiba-tiba memaki orang dengan kasar membuat Jae-won terheran karena kepribadian itu sangatlah berbeda dengan Sun-ah yang dulu ia kenal dan sangat berbeda dengan En-oh yang lembut dan pendiam seperti ucapan Kyung-jun. Sore harinya, En-oh mulai menyiapkan materi pemasaran untuk proyeknya dengan Ju-won tentang pembukaan sebuah galeri. Setibanya di rumah, Jae-won memeriksa koper milik En-oh yang ketinggalan. Namun ternyata koper tersebut kosong yang membuat Jae-won bertanya-tanya kemanakah En-oh di malam itu. Karena sebenarnya En-oh tak benar-benar ingin pergi jauh. Saat sedang lembur bekerja, Jae-won dibuat bimbang dan bertanya-tanya dalam hati. Apakah selama ini En-oh benar-benar sudah melupakan kenangan bersamanya? Ia pun melihat media sosial En-oh dengan nama akun Agen Otri. Dari postingan dan foto-foto yang En-oh unggah di sana, terlihat jelas jika sebenarnya En-oh belum bisa melupakan Jae-won. Gadis itu justru menganggap Jae-won sebagai seseorang yang telah memberinya kebahagiaan dan semangat baru untuk menjalani hidup. Jae-won baru tersadar jika selama ini En-oh menyembunyikan perasaannya. Di malam itu juga ia menuju ke rumah En-oh. Di waktu yang bersamaan, En-oh yang baru saja mengambil paket miliknya mendengar suara gaduh di luar. Ternyata saat itu Jae-won tak sengaja menabrak kaca spion mobil En-oh karena ia tak fokus saat memarkirkan mobilnya. Jae-won baru menyadari jika keberadaannya telah diketahui oleh En-oh yang sedari tadi mengawasinya. Keduanya pun berdebat tentang siapa yang salah dalam memarkir kendaraan. En-oh sempat muak ketika Jae-won menyebutnya sebagai mantan istri. Ia menganggap jika kejadian pernikahan palsu waktu itu karena ulah Jae-won yang lebih dulu menggoda dan merayunya. Perdebatan itu pun berakhir saat En-oh menendang mobil Jae-won yang secara tak sengaja kalung miliknya terputus hingga cincinnya menggelinding.
Jaewon langsung mengenali jika cincin tersebut adalah miliknya yang telah ia buang ke sungai. An-oh yang menyadari jika cincinnya hilang juga segera mencarinya. Ia berusaha menutupi rasa malu jika sampai saat ini masih menyimpan cincin pernikahan, yang berarti An-oh memang masih mencintai Jaewon. Saat itu, Jaewon mendesak An-oh untuk menjawab dengan sejujurnya bagaimanakah perasaannya saat ini. An-oh sebenarnya merasa malu jika teman-temannya tahu ia pernah menyamar sebagai Son-ah di pantai Yangyang, dan suatu kebetulan Jaewon adalah sepupu dari Kyungjun. Namun bagi Jaewon, hal itu sangatlah tak adil jika dijadikan alasan keduanya putus. Secara mengejutkan, An-oh tiba-tiba mencium Jaewon, sekaligus menjawab rasa penasaran Jaewon tentang perasaannya selama ini. Jaewon pun tak akan membiarkan gadis yang ia cintai pergi lagi dari kehidupannya, hingga ia mendaratkan ciuman mesra untuk kedua kalinya. Keesokan harinya, Jaewon membawa mobil An-oh ke bengkel setelah ia tahu jika An-oh berusaha memperbaikinya dengan selotip. An-oh akhirnya mengembalikan kamera milik Jaewon agar hatinya terasa lebih tenang. Jaewon juga mengembalikan koper milik An-oh yang tertinggal di rumahnya. Keduanya berjanji akan memperbaiki hubungan dan bertemu kembali dalam urusan pekerjaan. Berpindah pada Kanggun dan Sungyeon. Setelah menjalani hubungan tarik ulur selama bertahun-tahun, Sungyeon akhirnya berkata jika dirinya tak akan pernah menghubungi Kanggun lagi. Keduanya pun minum soju bersama di sebuah kedai. Meski dekat dengan An-oh dan Seorin, namun di mata Kanggun, Sungyeon adalah gadis yang paling cantik dan terseksi yang pernah ia kenal. Pada akhirnya, An-oh jujur kepada Seorin dan Kanggun jika dirinya adalah Son-ah, wanita yang pernah berkencan di pantai bersama Jaewon. Sembari menangis, An-oh menjelaskan alasannya menghilang karena saat itu ia membenci dirinya sendiri. Ia tak ingin Jaewon mengenal dirinya sebagai An-oh yang bodoh dan tak mau Jaewon tahu alasan sebenarnya An-oh berada di tempat itu. Meski awalnya Seorin sempat kecewa karena An-oh tak jujur padanya, namun ia tetap memahami apa yang An-oh alami dan menganggap jika An-oh bukanlah gadis yang bodoh karena semua orang juga pernah mengalami kegagalan seperti dirinya. Mereka pun berharap An-oh menjadi dirinya sendiri sebagai An-oh yang baik dan hangat pada semua orang. 뭐가 미안해. An-oh baru menyadari jika ternyata Jaewon menyelipkan kalung di dalam kopernya. Ia pun enggan menanyakan maksud dan tujuan Jaewon memberikan kalung itu. Keesokan harinya, Kanggun dan Seorin mendatangi galeri seni yang akan diresmikan. Keduanya bahagia karena tempat tersebut didesain oleh Jaewon dan Kyungjun, sementara An-oh bertindak sebagai agen penyelenggara untuk mengatur jalannya acara pembukaan. Wali kota pun datang untuk memberikan penghargaan kepada Jaewon. 아주 멋진 곳이네요. 축하합니다. 감사합니다. Seusai acara, An-oh mengajak Jaewon berbicara di rooftop gedung dengan membawa kalung yang Jaewon berikan. An-oh bertanya apakah Jaewon bersedia menerimanya bukan sebagai Sun-ah, melainkan sebagai An-oh yang masih banyak kekurangan karena ia ingin menyembuhkan trauma di masa lalu akibat percintaan. Jaewon berkata saat An-oh perlahan menemukan jati dirinya, maka ia akan memahami An-oh sepenuhnya dan berusaha mencintainya dengan sepenuh hati. Jaewon mengenakan kalung di leher An-oh sembari mengajaknya menjalani hubungan pacaran dan saling mengenal satu sama lain. Keduanya pun berciuman di malam turunnya salju dan film pun berakhir.